Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi dzurriyyatihi ali baitihi ansar asari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wal aimatil mujtahidin wal amilin wal muqashirin wal fuqaha wal muhaddisin aina makana masyaril ardi ila magharibiha thumma ila arwahi walidina wa walikum ammatina ammatikum ammatil muslimina wa muslimat thumma ila arwahi masyayikhina khususan ila rukai wa ila ruqyah di majid amsalukan barudin wa ila ruh alawi wa ila ruh hisabil kitab alhamdulillah sudah sebut fatwa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Innas Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Surat Al-Baqarah ayat 158. Ya, Al-Baqarah 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa bikum bid-dharain amin. Qala Allah ta'ala innas safa wal marwata. Sesungguhnya Safa wal Marwah. Safa ya yang buat haji itu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ada Safa, ada Marwah, nama bukit. Jabalani, jabal gunung. Kalau di sana mau kecil mau gede dibilang gunung. Kalau kita yang kecil apa? Bukit. Ya, jabalani, dua gunung. Bimakata. Nah, bi maknanya di sini bukan dengan Mekah, tapi di Mekah. Tuh huruf ba maknanya banyak. Bimakata maknanya fi Makkata, di Mekah, di kota Mekah. Dua gunung atau dua bukit di kota Mekah. Min sya'airillahi, termasuk sya'airillah, siar-siar agama Allah, siar-siar Allah, lambang-lambang agama Allah. Sa'air jama siar. Siar maknanya lambang-lambang agama Allah. Maka dalam ayat yang kita baca di Al-Azkar, wa man yu'azzim sa'airallah bahwa min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan siar-siar Allah atau membesarkan siar-siar Allah, termasuk ketakwaan hati, termasuk bentuk takwa juga. A'lami, a'lam tanda-tanda, jama' alam. A'lami, tanda-tanda dinihi agama Allah. Jam'u syairatin, mufradnya syairah, jama' taksirnya syair. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah termasuk lambang-lambang agama Allah. Faman, maka siapa yang hajja, mengerjakan ibadah haji, hajja berhaji, al-baita, ke Baitullah. Al-baita di sini ada alif lam, maksudnya Baitullah. Siapa orang yang berhaji al-baita akan Baitullah, hajja fi'il madhi, fa'ilnya huwanya kembali pada man. Faman hajja, siapa orang berhaji al-baita ke Baitullah, awi tamaro atau berumroh, ai talabbasa. Talabbas maknanya memakai pakaian ihram, tapi di sini maknanya mengerjakan. Ai talabbasa yaitu mengerjakan dia bil haji, dengan haji, wal umroti atau umroh. Wa asluhuma, asal keduanya, humanya kembali kepada haji dan umroh. Wa asluhuma, asal kalimat haji dan umroh al-qasdu, bermaksud, wa ziyaratu, dan berziarah, berkunjung. Haji secara bahasa maknanya
bermaksud dan berkunjung, berziarah. Ziarah maknanya berkunjung. Fala junaha, tidak ada dosa. Isma, junaha maknanya isma, isim itu dosa. Fala junaha, tidak ada dosa. Alahi, atasnya, atas seseorang. Hinya seseorang, atas man. Alahi, atas orang yang berhaji. Hinya kembali kepada man tuh. Faman hajja, kan di atas ada man. Tidak ada dosa. Alahi, atas seseorang. Ayyatawafa, dia bertawaf. Dia bertawaf di sini maknanya bukan bertawaf, dia melaksanakan sa'i. Kalau Bukit Sofa, tawaf apa bukan tuh? Sa'i. Tapi dalam bahasa Al-Quran bahasanya tawaf. Dia mengelilingi, maknanya dia mengerjakan sa'i. Itu makanya butuh panduan Quran bahasanya. Siapa orang yang tidak ada dosa atas orang yang berhaji bahwa dia mengerjakan ibadah ya tawafa di sini maknanya apa? Mengerjakan ibadah sa'i, enggak ada dosa. Bihima, pada hima, pada keduanya. Keduanya apa itu? Sofa dan Marwah. Nanti kita jelasin asbabun nuzul. Kita baca ayatnya dulu. Fihi, pada ayat ini idghamut ta'i, fihi pada ayat ini, pada kalimat ya tawafa, fihi pada kalimat ya tawafa, idghamut ta, mengidghamkan ta fil asli pada asalnya. Asalnya ta'nya tuh ya tatawafa, asalnya ada ta di toknya, ta'nya dibuang, diidghamkan. Ya tatawafa. Tak apa itu? Idgham mutaqaribain ya? Iya, mutajanisain atau mutaqaribain itu namanya ya. Dua jenis sama. Dua makhrajnya yang likur bil makhraj ya, sama makna makhraj atau sifatnya huruf itu. Namanya idgham mutaqaribain. Sama makhraj dari sisi makhraj atau dari sisi sifat huruf. Ta sama to karena bersama tuh. Ta sama to dalam tajwid namanya idgham apa tadi? Atau nama lainnya mutaqaribain. Hampir sama dia maknanya. Fala junaha. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 158. Kita udah lama nggak dikebet nih, dia hilang lagi ayatnya. Nggak jauh dari kemarin yang dibaca ada. Dari yang kemarin yang ditandain. Ada. Yang kemarin nggak ditandain. Ya ini kita cari lagi sini dah. Lama lagi nyarinya. Iya nggak ada angkanya di sini, maunya 158 disebutin, ini nggak ada angkanya. Iya. Allazina amanu kadzalika rabbaka hijrah. Allamul adam. Kontak tuh. Ini dikit lagi ketemu nih. Ah ini wal wa naqsim wa amal ajna iza sabatkum musibah ulaika lahum minasyairil inna safa wal marwah. Nih
Inna sofa wal marwata. Inna sofa wal marwata. Dibaca tuh yang haji. Inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah ditafsirin jabalani, dua gunung. Kalau kita bukit, kita bilang tadi. Dalam bahasa Arab, gunung mau gede mau kecil tetap namanya jabal. Jabalani, dua gunung atau dua bukit, bimakata, di Mekah. Banyak maknanya di Mekkah, di bimakata, di Mekah, di kota Mekah. Min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Syiar di sini apa maksudnya? A'lami, lambang-lambang dinihi, lambang-lambang agama Allah. Min sya'airillahi, termasuk sya'airillah, a'lami, lambang-lambang dinihi agama Allah. Jam'u syairatin, jamak kalimat syairah. Syair jamak mufradnya syairatin. Faman hajja, faman siapa, faman maka man siapa yang hajja, berhaji al-baita, ke bait. Bait di sini ada alif lam, maksudnya Baitullah. Siapa orang yang berhaji ke Baitullah, awi tamaro, atau berumroh. Itamaro, berumroh. Talab basa, mengerjakan dia itu, dianya siman, masih siman tadi, pan hajja. Talab basa fi'il madhi, fa'ilnya huwanya siman tadi. Talab basa, mengerjakan dia siman yang berhaji, bil haji, dengan haji, awil umroti atau umroh. Wa asluhuma, asal kalimat keduanya itu haji dan umroh apa itu? Al-qasdu, bermaksud, wa ziyaratu, dan berkunjung. Fala junaha, tidak ada dosa. Junaha isma, junaha tafsirnya isma, maknanya dosa. Fala junaha, tidak ada dosa, isma alaihi, atasnya, nyanya kembali kepada man, atas orang yang berhaji, alaihi, atas orang yang berhaji, ayyatawafa, bahwa dia yatawafa, bahwa ia bertawaf. Bertawaf di sini maknanya, kalau sa'i kan nggak bertawaf, tapi apa? Mengerjakan ibadah sa'i. Tidak ada dosa atas orang yang berhaji bahwa dia mengerjakan ibadah sa'i itu. Tawaf di sini maknanya mengerjakan ibadah sa'i. Jadi kita tafsirin di sini, ya tawafa, mengerjakan ibadah sa'i, fihi, pada kalimat ya tawafa, idgomuta, mengidgomkan tak fil asli, pada asal kalimat. Asalnya ya tatawafa, asalnya ya tatawafa, diidgomin tuh. Jadi wazannya tafa'ala, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ala, ya tafa'alu, tatawafa, ya tatawafu, ya tatawafu, ya tatawafu. Masalah gitu. Ditanya dibuang, diidgomkan. Pada ayat ini, pada kalimat tatawafa, pada kalimat yatawafa, fihi idgomu ta, mengidgomkan tak fil asli, pada al kalimat, pada asal kalimat, fit to, di dalam to, mengidgomkan tak pada to, pada huruf to, jadinya yatawafa, taknya dihilangin, diidgomin ke to. Bihima, tidak ada dosa atas orang yang berhaji bahwa dia mengerjakan sa'i, bihima, pada kedua. Ya, bihima, bi-nya jangan dengan, enggak semua bi maknanya dengan. Bi di sini maknanya pada keduanya, pada sofa dan marwah. Kok ayat ini tahu-tahu ngomongin enggak ada dosa pada keduanya? Emang haji apa sih? Sa'i emang enggak dosa. Jadi ayat ini ketika timbul keraguan di hati-hati orang muslim. Dulu kerjaan orang jahiliyah ada sa'i, tapi sa'inya beda. Dia dari sofa marwah, di sofa ada berhalanya, di marwah ada berhalanya. Kalau nyampe sofa ada berhalanya, diusap-usap, dia jampe-jampe, baca-baca dari situ. Nyampe marwah ada berhalanya lagi, dia usap-usap lagi. Di sofa berhalanya yusama isafan, namanya isap. Kok kita perlu sih kenal nama berhala? Kenapa? Nanti kita salah namain orang lagi. Kita punya anak, punya cucu, namain itu nama berhala. Kudu tahu juga tahu nama berhala. Nama setan tuh, kudu tahu. Ya, saya tahu Uzza. Di orang jahiliyah ada berhala yang di sofa namanya isab. Kalau di marwah namanya nailah. Nailah apa nailah beda sama gak tuh? Tapi patungnya di beda kan, ditaruh di sofa, ditaruh di marwah. Kalau dia dia sa'i nih, sampai marwah ada patungnya diusap-usap. Sampai marwah itu patungnya diusap-usap. Ada perempuan namanya Nailah ya?
Naila. Ini pakai hamzah. Naila. Naila masih beda dari kita. Beda tipis. Beda tipis. Naila. Kudu kenal tuh. Jadi kenapa kita kudu kenal nama-nama berhala? Jangan sampai salah namain keluarga kita. Namanya cakep nih, Nailah, nama berhala tatanya. Iya. Padahal kan bilang apa arti sebuah nama kan begitu? Ya nama berarti. Ya nama berarti. Jadi boleh dicatat namanya. Jadi di sofa ada berhala namanya Isap. Asep sama Isap beda juga. Asep bisa beda tipis. Isap. Biasanya berhala dari nama orang Solo. Hamzah, sinnya pakai alif, Isaf pakai fa, Isaf. Ada lagi Nailah. Nggak ada di sini Bang Isaf ya? Kayak asap. Ada i, kayak yang isap. Isap. Nah, ketika ini umat Islam merasa kita ngerjain sa'i ini kerjaan jahiliyah, ngapain? Ini kan kerjaan jahiliyah, ntar dosa ini. Timbul keraguan di hati muslim ketika Allah dan Rasulullah merintahkan sa'i, mereka pada ini kita kerjain sa'i, kerjaan nenek moyang kita yang dulunya di sono pada nggak bener zaman jahiliyah. Masa kita kerjain lagi? Nggak mau gitu. Nah, di sini timbul turun ayat fala junaha, tidak ada dosa kalian berhaji. Nah, ini yang dinamakan dakwah wali songo nih. Dakwah kultural ya, dakwah budaya. Dulu orang Hindu kerjaan emang 7 hari, 14 hari, tapi kumpul-kumpul sesajen. Kita ganti tuh. Kita bilang bid'ah. Udah kata dia bid'ah, ini kerjaan orang Hindu. Ya bener orang Hindu, cuman caranya beda. Orang Hindu caranya gimana tuh? Sesajen, segala macem, segala kebo dipotong palanya tuh, ceburin kali segala macam. Nah kita apa 7 hari ngapain kita? Tahlil, zikir, beda. Ini namanya yang dakwah kultural. Budayaisasi, repot banget. Budayaisasi, membudayakan Islam. Pokoknya membudayakan Islam. Ya, membudayakan Islam tuh bahasa keren Ustaz Marna, jago dia bahasa-bahasa gitu tuh. Membudayakan Islam. Jadi ini dakwah yang dipakai metode wali songo. Ada nggak landasannya? Ini ada Allah ini ya nggak? Dulu itu udah ada tuh Musdalifah, nginep di Mina, udah ada. Dalam Al-Quran surat apa itu? Fazkuru, berzikirlah kalian sebagaimana, lupa ya tuh. Fazkuru kama zikro abaikum. Zikirlah kalian sebagaimana kalian berzikir mengingat bapak-bapak kalian. Dari dulu nginep di Musdalifah, nginep di Mina, kerjanya apa? Ngagulin orang tuanya. Bapak gua mah, wah dia mah duitnya banyak, kaya, suka sedekah, gini-gini, bayar sama orang. Jadi di Mina, di Musdalifah, orang kongko-kongko kumpul gitu tuh, ngagulin nenek moyang babanya. Ngkong gua apa lagi? Nah gitu. Nah adapun kita umat Islam, Allah anjurin tuh di Mina bermalam, mabit di Musdalifah. Buat apa tuh? Tapi berzikir, beda. Itu namanya ini dibilang dakwah kultural sahabat tuh. Kultural, ya, kultural. Jadi udah ada wali songo, ada dasarnya, ada landasannya tuh. Langsung Allah yang gantiin tuh ibadah-ibadah jahiliyah, diganti sama posisinya, nggak dihilangin langsung. Ibadahnya caranya nggak dihilangin langsung, tempatnya nggak dihilangin langsung, tetap dijalanin tapi caranya beda. Tuh kata siapa wali songo nggak ada ininya, nggak ada landasannya. Ada ini landasannya ini. Jadi bi'an tuh ya, bihima bi'an yas'a, bi'an dengan bahwa yas'a bersa'i seseorang bainahuma antara keduanya siapa tuh? Bainahuma antara huma kembali kepada sofa dan Marwa. Bi'an yas'a dengan bersa'i seseorang, yas'a fil mudhari, fa'ilnya huwanya kembali man tadi, man hajja. Dengan bahwasanya bersa'i, mengerjakan sa'i seseorang bainahuma antara sofa dan Marwa sab'an, 7 kali. Tuh. Nuzilat atau nazalat boleh. Nazalat turun ini ayat lama tatkala, lama maknanya tatkala kariha, membenci
atau enggan, kariha membenci al muslimuna oleh orang-orang muslim, zalika akan itu apa tuh? Akan itu dalam kurung sa'i di bukit Safa dan Marwah. Tuh, zalika mengkono kembalinya kepada yas'a. Ya, bersa'i seseorang bainahuma antara keduanya itu. Zalika mengkono kembalinya kepada yas'a bainahuma. Kalau dijawab begitu ngaji, mengkono. Tanya tuh Ustaz Danang anaknya si bagus tuh. Dia pernah kan di sini ceramah pakai nafsirin begitu, waduh, ke bahasa Jawa. Li anna ahlal jahiliyati, karena sesungguhnya ahlal jahiliyati, penduduk jahiliyah, kanu dulu mereka, karena maknanya fil madi berarti dulu mereka itu yatufuna mereka bertawaf. Tawaf di sini dalam kurung apa tadi? Mengerjakan sa'i. Yatufuna mereka mengerjakan sa'i bihima pada keduanya Safa dan Marwah. Wa alaihima dan atas keduanya itu, dan pada Safa dan Marwah, wa alaihima dan atas Safa dan Marwah itu sonamani dua berhala. Yamsahuna mereka mengusap tuh huma akan berhala itu. Mereka mengusap. Mereka yang siapa itu? Ahlul jahili, ya, penduduk jahiliyah. Yamsahuna mereka mengusap huma akan keduanya tuh. Akan kedua patung itu, berhala itu. Namanya siapa tadi? Isap dan Nailah. Tuh, kenal deh. Hati-hati deh kenalan sama cewek namanya Nailah. Namanya siapa, Neng? Nailah. Enggak jadi dah. Berhala deh, jangan deh. Kudu juga deh. Kecil yang masih bujangan-bujangan, kudu juga kenal nih Nailah tuh. Wa an ibni Abbasin, hadis bersumber akhir sanadnya dari Abdullah bin Abbas. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu, anna sa'ya, sesungguhnya sa'i itu ghairu fardin. Sa'i itu ghairu fardin, ghairu tidak fardin, tidak fardu, tidak wajib. 5, karena sesuatu yang afada memberi faedah, sesuatu itu memberi faedah apa? Raf'ul ismi, terangkatnya dosa. Tadi kan terangkatnya dosa. Fala junaha, tidak mengapa. Nah, tidak mengapa seakan-akan enggak wajib sa'i ini. Menurut Ibnu Abbas, pendapat Abdullah bin Abbas, sa'i itu ghairu fardin, tidak fardu. 5, karena apa yang afada menjadi memberi faedah. 5, karena sesuatu yang afada memberi faedah, sesuatu itu memberi faedah apa? Raf'ul ismi, mengangkat atau menghilangkan dosa. Fala junaha, bahasanya kan fala junaha tuh. Tafsiran Ibnu Abbas enggak ada dosa. Oh, berarti kan mau ngerjain mau enggak kayak enggak ada dosa. Namanya itu apa tuh? Minat takhir, daripada pilihan. Di situ ditafsirin sama Ibnu Abbas seakan-akan ada pilihan. Mau sa'i mau enggak apa-apa. Berarti dengan ayat ini sa'i itu hukumnya sunnah, kata Abdullah bin Abbas. Wa qala Syafi'iyyu, berkata Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan selain Imam Syafi'i, ya Imam Malik, selain Imam Syafi'i, Imam Malik pendapatnya ruknun khobar nih, mubtadanya dibuang. As-sa'yu ruknun atau huwa ruknun. Wa huwa ruknun, dia itu sa'i itu ruknun tuh. Ruknun itu jadi khobar, mubtadanya dibuang. As-sa'yu ruknun atau wa huwa ruknun. Bermula dia itu sa'i itu adalah rukun. Wa bayyana, dan menjelaskan. Failnya huwa, bayana fil madi, bayyana menjelaskan. Dianya siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fardiyatahu akan kefarduannya, biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba mewajibkan, kataba menulis, menetapkan. Kalau ditetapkan di Lauhil Mahfuz maknanya diwajibkan. Kataba kan ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ditulis di Lauhil Mahfuz berarti ditetapkan, berarti diwajibkan. Tuh maknanya kataba asalnya menulis. Menulis di Lauhil Mahfuz, ditetapkan, diwajibkan. Kataba mewajibkan Allah alaikum atas kalian asya'ya, jadi maf'ul ya. Kataba alaikum asya'ya, mewajibkan Allah atas kalian asya'ya, akan sa'i. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Baihaqi.
Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi. Wa qala, dan Nabi bersabda juga, ibda'u, mulailah, bima, dengan apa yang bada Allahu, dengan apa, bi, dengan ma, apa yang bada, memulai Allahu, memulai oleh Allah, bi, dengannya. Mulailah dengan apa yang memulai Allah dengannya. Nah, dari sini dikias dalil tertib dalam wudu. Dalam wudu dalil tertib sesuai runtutan apa yang Allah runtutin. Allah runtutin wudu apa dalam Quran? Faksilu wujuha hakum wa aidiakum. Terus wamsau bi ruusakum. Terus baru kaki. Gitu. Dari sini dikias, hukum kias bahwa tertib dalam wudu wajib. Karena di sini mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Tuh. Dalam Al-Quran Allah mulai apa pertama? Muka, tangan, pala, kah? Nggak ada dalil tertib. Dari sini diambilnya dalil tertib. Ya, dari hadis. Nah, hukum kias. Ya, hukum kias menyamakan hukum. Kayak di pom bensin. Di gini, kan di gini. Dilarang merokok. Nabun boleh nggak? Dilarang merokok. Nabun boleh nggak? Nggak boleh. Ini namanya hukum kias. Hukum kias begitu, menyamakan hukum yang tersirat apa? Kalau udah ada tersirat ya. Tersurat, menyamakan hukum yang tersurat dengan yang tersirat, gitu. Yang ada dengan yang belum ada, gitu dah. Itu hukum kias. Disamakan nih hukumnya. Hukum tertib dalam wudu. Ibda'u. Nah, hadisnya mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai apa pertama di ayatnya? Inna sofa, sesungguhnya sofa dan mar. Berarti sa'i dari mana duluan tuh? Sofa. Karena Allah mulai dari inna sofa wal marwata. Nah, dari situ sofa ke marwah dihitung satu tuh. Sofa marwah satu tuh, mulainya dari sofa. Sofa marwah, marwah sofa dua. Terus sudah hitung sampai 7 tuh. Yakni tuh, yakni bermaksud dia si Allah Ta'ala bermaksud, atau Nabi ya, yakni bermaksud dia Nabi dengan hadisnya as-sofa, yaitu sofa, yang Allah mulai yaitu sofa. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Rawahu Muslimun. Waman tatawwa'a, waman siapa orang yang tatawwa'a mengerjakan tadi ngomongin sa'i tadi. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat bitahiyati, dengan tahiyah, dengan 2 titik di bawah. Ya, dengan ya, itu kan tak tuh. Di situ pakai ta apa? Ya. Ta. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah tiyati, dengan huruf ya. Ya, tahtiyati huruf ya. Wa tasdidit ta'i, dan tasdid ta. Yat-tawwa. Tasdid ta. Wa tasdidit ta. Madzuman, dijazamkan. Di sini kan tatawwa ya kan? Wawunya tasdid kan? Tatawwa. Kalau pakai ya, yatawwa. Kalau pakai ya baru taunya. Iya itu. Wa fi qiraatin bitahiyati, dengan ya, wa tasdidit ta, dan tasdid ta. Yatawwa gitu. Madzuman, dijazamkan. Waman yatawwa, jazam dengan sukun. Waman yatawwa disukun. Madzuman, dijazamkan. Wa fihi, pada ayat ini idghamita, mengidghamkan ta, fihi ma, pada to, hanya kembali kepada to. Fihi, pada ayat ini idghamuta, mengidghamkan ta, fiha, pada to tuh. Asalnya sama tuh. Tatawwa, asalnya taknya. Tatawwa. Taknya diidghamin ke to tuh. Itu mah masalah bacaan aja dah. Kita mah ikutin aja nih Quran. Ini qiraah sab'ah ya. Khairan, siapa orang yang mengerjakan khairan ai bi khairin. Jadi ini khairan dibaca nasab bukan maf'ul, tapi namanya mansubun bin nasil khafid, dinasabkan dengan menghilangkan huruf yang mengkhafatkan, huruf banyak dibuang. Tafsirannya bi khairin. Siapa orang yang mengerjakan dengan suatu kebaikan gitu, banyak dihapus, jadi nasab. Nasabnya bukan karena maf'ul, bukan, tapi nasabnya karena apa? Karena membuang huruf yang mengkhafatkan, banyak dibuang, dinasab. Kayak lugotan gitu kan. Al-fiqhu lugotan tahu nasab tuh, namanya bilugotin.
Ba-nya dibuang, sama kayak gini. Bi khairin ai amila, yaitu mengamalkan dianya seseorang, man lam yajib, apa yang tidak wajib, alahi atasnya, min tawafin, daripada tawaf, wa ghairihi, dan selainnya. Siapa orang yang mengerjakan bi khairin, dengan suatu kebaikan, amila, mengamalkan dia atau mengerjakan dia, malam yajib, yang tidak wajib, alahi atasnya, min tawafin, daripada tawaf, wa ghairihi, dan selainnya. Fa innallaha syakirun, sesungguhnya Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur. Nah, Maha bersyukur Allah gimana? Li amalihi, dengan amalnya orang tadi, bil isbati, dengan memberi pahala. Allah Maha bersyukur maksudnya Allah memberi pahala. Li amalihi, dengan bagi amalnya, bagi perbuatannya, bil isbati, dengan memberikan pahala, alaihi atasnya. Alimun, Maha mengetahui Allah bihi, dengannya, dengan amalnya tadi. Bihi, dengannya, dengan amalnya. Tuh. Jadi Allah Maha bersyukur maksudnya Allah Maha memberi pahala. Wallahu a'lam.